Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Aryu dari program studi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 12550111148. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu latihan yang keempat tentang handling error pada Python. Nah, pada tugas ini, mahasiswa kan diminta untuk mengidentifikasi potensi error pada program Python. Nah, kemudian membuat mekanisme error handling itu untuk menangani error tersebut dan membuat UML-nya juga dari kode yang telah dianalisis. Nah, pada bagian pertama saya akan menjelaskan tentang kode program Python yang telah dibuat, yang telah saya perbaiki. Nah, program ini menggunakan konsep dari Object Oriented Programming atau OOP. Dalam pemrograman berorientasi objek, program dibangun menggunakan objek dan kelas sehingga struktur program menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Nah, pada program ini terdapat tiga kelas utama, yaitu yang pertama ada kelas vehicle, yang kedua ada kelas car, yang ketiga ada kelas truck. Nah, yang kelas pertama vehicle. Nah, pada kelas vehicle itu berfungsi sebagai parent class atau kelas induk. Kelas vehicle memiliki dua atribut utama. Yang pertama itu ada brand, kedua itu ada model. Nah, atribut brand ini digunakan untuk menyimpan merek kendaraan, sedangkan atribut model digunakan untuk menyimpan tipe kendaraan. Nah, ini brand dan model. Nah, selain atribut tersebut, kelas vehicle juga memiliki satu metode yaitu drive. Nah, metode ini berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa kendaraan sedang berjalan. Nah, pada bagian konstruktor atau metode ini saya juga menambahkan proses validasi input untuk memastikan bahwa nilai brand dan model yang dimasukkan adalah string dan tidak kosong. Nah, jika nilai yang dimasukkan tidak valid, maka program akan menampilkan error atau menggunakan type error atau value error. Hal ini penting agar data kendaraan yang dibuat tetap valid. Nah, kelas berikutnya ada kelas car. Nah, pada kelas ini memiliki atribut tambahan yaitu ada doors yang digunakan untuk menyimpan jumlah pintu mobil. Selain itu, car juga memiliki metode hong yang digunakan untuk menampilkan suara klakson mobil. Nah, pada konstruktor kelas car juga ditambahkan proses validasi untuk memastikan bahwa jumlah pintu mobil lebih dari 0. Jika jumlah pintu kurang dari atau sama dengan 0, maka program akan menampilkan pesan error. Validasi ini penting agar data mobil yang dibuat tetap masuk akal. Selanjutnya terdapat yang terakhir ada kelas truck. Nah, yang diketahui kelas truck itu juga merupakan turunan dari kelas vehicle. Kelas truck memiliki atribut tambahan yaitu ada load capacity yang digunakan untuk menyimpan kapasitas maksimal muatan truk. Kelas truck juga memiliki metode load nih, bisa dilihat metode load yang berfungsi untuk memasukkan muatan ke dalam truk. Pada metode ini dia melakukan pengecekan apakah berat muatan melebihi kapasitas truk atau tidak. Jika berat muatan melebihi kapasitas truk yang telah ditakar atau ditentukan, maka program akan menampilkan error menggunakan value error. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan logika pada program karena secara nyata truk tidak boleh membawa muatan yang melebihi kapasitasnya. Nah, pada bagian utamanya selanjutnya itu ada main yang digunakan untuk membuat objek dari kelas car dan truk. Misalnya membuat objek mobil dengan merek Toyota dan model Corolla serta jumlah pintunya itu ada 4. Kemudian juga membuat objek truk dengan merek Ford dan
kapasitas muatannya tertentu. Nah, setelah objek dibuat, program akan menjalankan beberapa metode seperti drive, home, dan load. Nah, bagian ini juga menggunakan uh, block try dan except untuk menangani error yang mungkin terjadi saat program dijalankan. Dengan menggunakan try, except jika terjadi kesalahan, maka program tidak uh, langsung berhenti aja gitu ya. Nah, tetapi dia akan menampilkan pesan error yang jelas kepada pengguna. Nah, dengan adanya penambahan validasi dan error, handling ini program menjadi lebih aman, lebih stabil, serta mampu mencegah kesalahan input dari pengguna. Nah, sekian penjelasan saya tentang kode program handling error pada tugas 1.4 ini. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Uh, Selanjutnya nanti di video selanjutnya penjelasan tentang UML-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anil Biu, mahasiswa dari Teknik Riau 25501158 dengan kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan UML dari kelas diagram dari program yang telah dibuat. UML atau Unified Modeling Language merupakan salah satu cara untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas dalam sebuah program dengan menggunakan UML. Kita memahami dari desain program secara visual sebelum atau setelah programnya kita buat. Nah, pada diagram kelas yang dibuat itu terdapat ada 3 kelas utama, yaitu vehicle, car, dan group. Nah, kelas vehicle yang pertama ini. Kelas vehicle itu merupakan kelas induk atau parent class. Nah, kelas ini memiliki dua atribut, yaitu yang pertama ada brand, ada model, dan itu kelas vehicle juga memiliki metodenya drive yang berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa kendaraan sedang berjalan. Nah, yang kelas berikutnya ada kelas car. Nah, yang merupakan turunan dari kelas vehicle. Kelas car merupakan atribut tambahan, yaitu ada doors yang digunakan untuk menyimpan jumlah pintu pada mobil. Nah, kelas car juga memiliki metode yaitu honk yang berfungsi untuk menampilkan suara klakson mobil. Selanjutnya yang ketiga ada kelas truck. Nah, pada kelas truck itu juga memiliki turunan dari kelas vehicle dan kelas truck. Kelas truck memiliki atribut tambahan yaitu load capacity yang berfungsi untuk menyimpan kapasitas maksimal muatan truk. Nah, dan itu juga kelas truk juga memiliki metode load yang digunakan untuk memasukkan memuatan truk. Nah, hubungan antara kelas vehicle, kelas car, kelas truk adalah inheritance dan pewarisan. Nah, artinya kelas car dan truk dapat mewarisi atribut serta metode yang dimiliki oleh kelas vehicle. Nah, dengan menggunakan konsep inheritance ini, kita nggak perlu menuliskan kode yang sama berulang-ulang setiap kelas. Hal ini membuat program menjadi lebih efisien, terstruktur, dan lebih mudah dikembangkan di masa depan. Nah, melalui UML, kelas diagram ini kita dapat melihat dengan jelas bagaimana struktur program dibangun serta bagaimana hubungan antara kelas induk dan kelas turunan. Nah, jadi sebagai kesimpulannya dan pada tugas ini antara video kode program dan kode video code UML ini saya telah melakukan analisis terhadap kode Python, mengidentifikasi potensi error serta menambahkan mekanisme error handling untuk mencegah kesalahpahaman pada program. Nah, selain itu saya juga membuat UML class diagram untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar kelas dalam program. Dengan adanya error handling dan desain kelas yang baik, program menjadi lebih aman, mudah dipahami, lebih mudah dikembangkan, dan lain-lain. Nah, demikian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Andi Abiu, izin pamit. Apabila ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.